silakan duduk ya. Saya tutup pintunya dulu ya. Selamat malam Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Oni Elena bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Sarni. Ibu Sarni, saya komunikasi dulu ya Bu ya. Ibu Sarni, umurnya berapa tahun Ibu Sarni? 21. Alamatnya dari mana? Sembaru. Bagaimana Ibu Sarni, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya sedang hamil anak pertama. Usia kehamilan saya sudah 4 bulan. Kebetulan ini anak pertama, saya takut janin saya kenapa-kenapa Bu, karena saya habis tergelincir di kamar mandi dan terdapat memar di badan saya. Oh gitu. Ini Ibu Sarni kesini sendirian? Kebetulan suami saya sedang kerja Bu. Oh iya. Kalau begitu kita periksa dulu ya. Baik, kita tensi dulu ya Bu ya. Maaf Ibu, taruh sini. Maaf ya. Ada riwayat darah tinggi Bu? Ada ya. Tensinya bagus ya, 110/80. Pemakamannya 22 kali per menit. Suhunya 36,2 derajat. Terus yang ini 80. Normal ya Bu ya? Gajinya dulu ya Bu ya? Maaf, buka sedikit. Bagus ya Bu ya, teratur. Bagian yang memar sebelah mana ya Bu ya? Saya boleh lihat? Sebelah sini sama kaki Bu. Lihat ya. Sakit nggak dua tekan? Sakit Bu. Sakit ya? Oh iya, sakit nggak ini? Sakit Bu. Kalau gitu saya jelaskan lagi di ruangan tadi ya. Miring dulu bangunnya. Saya jelaskan hasil pemeriksaannya ya Bu ya. Tadi tekanan darahnya 110/80, suhunya 36,2 derajat Celcius, pernapasannya 22 kali per menit dan nadinya 84 kali per menit. Terus detak jantungnya juga tadi bagus ya Bu ya, teratur ya. Hanya saja memang tadi benar ada memar-memar pada bagian paha dan kaki ya. Jadi begini Bu, saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang trauma pada kehamilan. Dan tujuannya apa? Agar Ibu mengetahui tentang trauma pada kehamilan, terus tanda-tandanya seperti apa, cara penanganannya seperti apa, itu ya Bu ya. Sebelumnya yang saya ingin tanyakan, Ibu sudah mengetahui belum apa itu trauma pada kehamilan? Belum ya. Jadi trauma pada kehamilan itu tekanan atau perlukaan yang ditimbulkan baik oleh benda tajam maupun benda tumpul ya Bu ya, yang dapat mencelakai janin atau ibu sendiri, yang dapat berdampak pada trauma secara fisik ataupun psikis seperti itu. Nah, kalau untuk klasifikasi trauma pada kehamilan itu ada dua. Yang pertama ada trauma pada fisik, terus yang kedua trauma pada psikis. Nah, untuk trauma pada fisik sendiri itu juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada trauma minor dan mayor. Kalau untuk minor itu trauma yang ringan ya Bu ya, yang terjadi pada kehamilan. Biasanya itu disebabkan karena jatuh, pukulan langsung pada perut, terus kecelakaan kendaraan bermotor seperti itu. Nah, kalau untuk trauma mayor sendiri itu sedang sampai berat seperti itu. Nah, itu lebih sering menyebabkan kritis pada kehamilan ya Bu ya. Dampaknya dapat berupa patah pada tulang rusuk atau patah pada tulang panggul seperti itu. Nah, untuk trauma psikis sendiri itu apa sih? Itu biasanya sangat mungkin terjadi dialami pada awal masa kehamilan, karena ini masa yang rentan terjadinya tingkat kesetresan yang tinggi seperti itu Bu ya. Nah, apa aja faktor yang mempengaruhi? Itu bisa terjadi karena perubahan hormonal, perubahan fisik ibu hamil yang butuh penyesuaian diri ya Bu ya. Terus trauma psikis ini biasanya berupa kecemasan, kegusaran, atau perasaan panik yang terlalu berlebihan seperti itu. Selanjutnya ada etiologi trauma pada kehamilan Bu. Itu ada etiologi trauma fisik,
dan etiologi trauma pada psikis. Nah, untuk yang fisik sendiri itu biasanya adanya benturan keras seperti KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ya Bu ya, kecelakaan kendaraan bermotor, jatuh, luka, terjadi luka tembak atau luka tusuk seperti itu. Terus ada zat-zat kimia, nah itu biasanya mengkonsumsi obat-obat terlarang, terus terkena atau tersiram air keras. Nah, untuk etiologi trauma psikis sendiri itu biasanya karena faktor usia kehamilan resiko tinggi, terus pola hidup tidak sehat, sosial budaya yang kurang mendukung, dan faktor ekonomi kurang memenuhi seperti itu Bu. Nah, ada tanda gejala trauma fisik dan psikis pada ibu hamil. Nah, tanda gejalanya pada trauma fisik ini adanya memar seperti yang ibu alami ya Bu ya, laserasi pada jaringan tubuh, udem atau pembengkakan daerah tertentu, terjadinya perdarahan, terus pecahnya ketuban, atau terjadinya kontraksi sebelum waktunya lahir ya Bu ya. Bisa saja terjadi shock neuralgic dan hipovolemik, atau patah tulang juga dan fraktur pada bagian tubuh seperti itu Bu. Lalu selanjutnya ada tanda gejala trauma psikis. Nah, itu dibagi menjadi 3 ya Bu ya. Yang pertama ada reaksi cemas. Nah, reaksi cemas itu apa sih? Terjadi takut, cemas, dan panik berlebihan ya Bu ya. Kecemasan baru terlihat bila mengungkapkan gejalanya seperti gelisah, mudah lelah, insomnia, atau susah tidur ya Bu ya. Terus timbulnya gejala somatik seperti sesak nafas, di mana telapak tangan juga terasa dingin, berkeringat, pusing, atau rasa terganjal pada leher seperti itu. Nah, untuk reaksi paniknya sendiri itu ditandai dengan rasa takut, gelisah, tanpa sebab yang jelas. Nah, terus nafas juga terasa sesak atau terengah-engah, telinga berdenging ya Bu ya, jantung berdebar atau deg-degan gitu. Terus penglihatan atau matanya tuh terlihat kabur seperti itu Bu. Terus pemeriksaan fisik menunjukkan gelisah dan ketakutan, muka tuh pucat ya Bu ya, pernafasan juga pendek. Nah, untuk reaksi sensitif hipersensitifnya sendiri itu biasanya ibu hamil menjadi lebih peka perasaannya, seperti mudah tersinggung ya Bu ya, mudah marah, terus mudah menangis seperti itu. Ada nggak sih Bu pengaruh atau dampaknya dari kehamilan? Nah, itu ada ya Bu ya, pengaruh atau dampak trauma pada kehamilan itu. Yang pertama dari trauma fisik, itu biasanya mengganggu perkembangan janin serta kesehatan ibu hamil. Terus memicu timbulnya abortus atau keguguran ya Bu ya pada kehamilan, dan perdarahan pada kehamilan seperti itu. Dan biasanya menyebabkan timbulnya shock neuralgic dan hipovolemik pada ibu hamil, yang menyebabkan cacat permanen pada ibu atau cacat bawaan pada janin seperti itu. Nah, untuk trauma psikisnya sendiri itu biasanya berpengaruh pada perasaan sedih dan frustasi yang berkepanjangan. Itu bisa mengakibatkan depresi yang sering sekali tidak hanya berdampak pada sakit secara mental, namun dapat mengakibatkan sakit secara fisik juga Bu, karena terganggunya organ-organ tubuh tertentu. Nah, depresi yang berkepanjangan ini biasanya dapat memicu terjadinya resiko abortus Bu, hiperemesis gravidarum atau mual-muntah yang berlebihan ya Bu ya. Terus kelahiran prematur. Nah, untuk pencegahannya sendiri pada trauma kehamilan itu pertama pada pencegahan trauma fisik ini bisa periksa kehamilan secara teratur ya Bu ya, untuk memantau tumbuh kembang janinnya seperti itu. Selanjutnya, waspada atau hati-hati pada kegiatan sehari-hari. Untuk apa? Untuk menghindari cedera seperti itu. Terus mengurangi aktivitas yang terlalu berat pada usia kehamilan muda, karena usia kehamilan muda itu rentan ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada pencegahan trauma psikis. Itu bisa mencari informasi seputar kehamilan ya Bu ya, terus perubahan yang terjadi pada diri ibu, dan hal-hal yang perlu dihindari agar janin tumbuh sehat. Bicarakanlah perubahannya pada suami ya Bu ya, atau pasangan, dan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin seperti itu. Gimana Ibu, sudah paham belum dengan apa yang saya jelaskan, atau Ibu mau bertanya? Baik, sudah paham Bu. Sudah paham ya, kalau begitu saya bertanya ya Bu ya. Untuk pencegahan pada trauma kehamilan itu kan ada 2 Bu, pencegahan trauma pada fisik dan psikis. Nah, untuk fisik sendiri apa Bu? Memeriksa kehamilan, Ya, mengurangi aktivitas yang berlebih. Ya. Terus kalau untuk yang psikis?
mencari informasi seputaran kehamilan. Ya, seperti itu. Jadi Ibu sudah paham ya Bu ya? Saya dokumentasi dulu ya Bu ya. Ibu. Dokumentasi tanggal 20 bulan 7 2023 jam 8 malam. Ibu tindakan telah diberikan pendidikan kesehatan trauma pada kehamilan pada Ibu Sarni. Hasilnya Ibu sudah memahami isi dari pendidikan kesehatan trauma pada kehamilan. Tanda tangan kemudian Oni Elena. Baik Ibu, ini ada leaflet yang bisa Ibu pelajari di rumah ya Bu ya. Baik Bu, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Saya mau pamit pulang Bu. Iya, jangan khawatir ya Bu ya. Ibu.